Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Begitu indah ketika kita menjalani kehidupan tiap hari bersama hikmat-Nya. Sebagai tuntunan hari ini, bacaan diambil dari kitab Amsal 23 ayat 18. Amsal tentang masa depan. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa saya berhasil? Mengapa saya kaya? Mengapa saya hebat? Mengapa saya dan keluarga saya sehat? Yang sering terjadi adalah kita bertanya yang sebaliknya. Mengapa saya gagal? Mengapa saya miskin? Mengapa saya sakit? Mengapa saya mengalami kehilangan? Dan biasanya, lalu kita membandingkan dengan orang yang hidupnya sembarangan, tetapi mereka terlihat lebih sukses. Kita membandingkan diri kita yang bekerja dengan jujur dengan orang yang berbuat kejahatan dalam usaha pekerjaannya, yang melakukan penipuan, menjalani bisnis yang kotor, maupun mereka yang mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang-orang yang polos dan bodoh. Kita sudah berusaha menjalani prokes, memakai masker, minum vitamin, dan menjaga kesehatan. Mengapa harus terpapar? Atau sakit yang lain dengan perjuangan pengobatan yang panjang? Mengapa orang baik seperti keluarga saya harus dipanggil Tuhan? Mengapa bukan mereka yang jahat saja? Mengapa seseorang yang masih dibutuhkan orang banyak yang Tuhan ambil? Mengapa bukan mereka yang merugikan orang banyak dan selalu menimbulkan masalah yang Tuhan musnahkan saja? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang seperti tidak ada jawaban. Peristiwa demi peristiwa seakan menjadi misteri dalam kehidupan kita sampai hari ini. Raja Daud, seorang yang takut akan Allah, yang diurapi Tuhan, bukannya mengalami perjalanan kehidupan dan pemerintahannya dengan mulus, dia juga pernah mengalami kesesakan dan saat-saat tertindas. Bahkan dia sampai-sampai harus berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga dia diusir lalu pergi. Dan banyak bagian Mazmur yang lain yang melukiskan seseorang dalam keadaan putus asa, sangat menderita dalam segala hal, karena kesetiaannya kepada Allah dan jalan-jalannya yang benar. Mazmur 73 juga membahas masalah yang menggelisahkan, yaitu sekalipun Allah berdaulat dan adil, orang fasik seringkali makmur, sedangkan orang yang melayani Allah nampaknya lebih menderita. Pemazmur yang melayani Allah dengan setia sempat tawar hati ketika ia membandingkan penderitaannya dengan kesejahteraan dan kebahagiaan yang dialami banyak orang fasik. Akan tetapi, keyakinannya kepada Allah dan jalan-jalannya dipulihkan tatkala Allah menyatakan akhir yang menyedihkan dari orang fasik dan berkat sesungguhnya dari orang benar. Amsal 23 ayat 18 yang berbunyi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, didahului dengan kalimat ayat sebelumnya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat yang paralel dengan ayat itu ialah 24 ayat 19. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Dalam pergumulan, kesedihan, kehilangan, dan belum tahu masa depan kita, percayalah, masih ada harapan. Yang diminta dari kita adalah tidak iri terhadap orang fasik, terhadap orang-orang yang sepertinya memiliki lebih daripada kita. Bahkan dalam kemiskinan, kita harus merasa puas dengan apa yang kita miliki.
Mari kita yakini, kalau kehidupan kita memperkenankan Tuhan, dengan iman kita akan menerima upah. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin masa depannya. Hanya Allah sajalah yang memberi hikmat kepada orang yang dikasihinya dan menjamin masa depannya. Allah berfirman di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam duka dan ketidakpastian kapan COVID berakhir, dalam ketidakmengertian kami tentang masa depan, kami tetap bersyukur punya Allah yang mengetahui rancangan-Mu yang terbaik bagi kami dan bagi masa depan kami. Oleh karena itu kami memohon belas kasihan-Mu untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pengobatan. Jamah dan sembuhkanlah ya Tuhan. Jauhkanlah bangsa ini dari orang-orang fasik. Lindungilah pemimpin kami, aparat negara, dan tim medis yang sedang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Berkatilah mereka dengan kesehatan, hikmat, dan penyertaan-Mu, supaya Indonesia menjadi sehat kembali. Dan berkati juga upaya dunia untuk menanggulangi COVID, upaya vaksinasi. Berkati jemaat-Mu dalam seluruh aktivitas mereka sepanjang hari ini dan hari-hari yang mereka lalui. Kami naikkan doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.